Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Oke, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat atau gambar-gambaran yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat ya ada sebuah kampung lama ya, namanya kampung nggak saya sebutkan, di daerah Pulau Jawa, yang gini katanya kamu itu terletak dianggap ya oleh warga sekitarnya. Namun pada saat itu ada seseorang yang ingin mendamaikan kampung tersebut ya, agar kampung itu tetap ada. Namun warga sekitar menolaknya, entah alasannya apa, sehingga kampung itu dibiarkan begitu saja. Dan bangunan-bangunan yang telah dibangun hanya ditinggalkan begitulah. Jika sesuatu tempat tanpa pemimpin ya, semuanya akan acuh ya. Takutnya berpikir bahwa semua ini sudah diperjuangkan, tinggal memperkembangkan kampung tersebut. Namun hanya karena tidak adanya pemimpin layaknya kelurahan atau apapun itu ya teman-teman ya, dan tidak ada yang disegani, mereka berpikir takut akan ada sesuatu ya. Jadi lebih baik mencari aman tapi rela meninggalkan yang sudah dibangun. Pada akhirnya kampung itu sepi, tak ada penunggunya. Mereka masuk ke kampung lain ya, yang menurut mereka setidaknya untuk tidur nyaman dan nggak takut adanya penjajahan. Dan juga SP diperlihatkan ya tentang kekuatan malapetaka bagi seseorang raja yang telah memberikan titik-titik ya kepada kerajaan, titik-titik juga yang menaburinya, maka kerajaan beliau akan ada dampak besar untuknya ya teman-teman ya. Ini bukan sesuatu ancaman, namun ini semua adalah sumpah nenek moyangnya zaman dahulu ya. Jadi bukan kesalahan kita semua jika terjadi sesuatu untuk kalian, sebab itu adalah sumpahnya nenek moyang kita masing-masing. Jika ada yang melanggarnya maka bukan salah saya kan, karena kalianlah yang melanggar dan yang mentaburinya ya. Jangan terlalu menganggap enteng sumpah-sumpah dari orang-orang zaman dahulu ya. Dan pasti akan terjadi sesuatu, sampai detik ini pun juga masih terbukti dan sampai seterusnya ya. Maka dari itulah jaga lisan kita, jangan asal berucap ya. Jadi Allah itu maha tahu dan maha mendengar ya teman-teman ya. Dan juga SP diceritakan ya oleh seorang kiai, titik-titik nggak saya sebutkan juga, ada sebuah hubungan antara seorang anak laki-laki dan orang tua bapak angkat katanya, yang telah merawatnya dari kecil hingga ilmunya pun menurun kepada anak angkatnya. Beliau seorang ayah yang luar biasa, sangat bijak dan adil terhadap putra-putrinya. Beliau mengangkat anak karena anak laki-laki tersebut hanya sebatang kara dan banyak kerabat maupun saudara tapi tak mau menganggapnya ya. Dan pada akhirnya bapak tersebut mengangkatnya dan istrinya pun menyetujuinya. Dan akhirnya anak laki-laki tersebut mempunyai keluarga. Namun setelah ayahnya meninggal dunia, ilmunya telah diwariskan ke anak sambungnya ya. Dan alhamdulillahnya ya, anak kandung dari ayahnya pun tidak keberatan ya. Mereka semua dididik agar menjadi orang-orang yang baik ya. Dan pada akhirnya anak laki-laki tersebut menjadi seorang pemimpin ya teman-teman ya, yang sangat luar biasa. Beliau tak punya modal atau apalah ya, cuma saudara-saudara sambung yang beliau punya ya. Namun karena menjadi orang yang sangat luar biasa dan pada akhirnya bisa membangun sebuah kerajaan kecil untuk mengangkat saudara-saudara sambungnya ya teman-teman ya. Jadi ada seorang kiai ya sedang bercerita kepada SP ya. Dan juga SP sedang berbicara keluh kesahnya kepada seorang syekh titik-titik yang saya sebut, tentang adanya seseorang yang telah menyerang gaib ya. Jadi kepada istrinya. SP kenal dan paham betul siapa beliau ya. Namun SP sangat kecewa karena beliau sudah dianggap baik. Namun kenapa beliau berbuat sedemikian ya? Walaupun istri SP saya kuat dan nggak gampang diserang orang, dan mungkin dia lebih kuat dibandingkan saya kata SP ya. Tapi tetap saja saya kecewa karena yang menemaniku sehari-hari adalah beliau ya. Walaupun beliau seorang ratu, namun beliau sangat menghormati saya dan beliau tidak pernah meremehkan ya. Tidak pernah meremehkan
meremehkan saya, justru perjalananku beliau dukung dan selalu memantau. Dan saya berkata kepada SP, ya tak usah kamu kecewa, itu memang sifat manusia, kata saya itu ya. Yang paling penting itu adalah kekokohan rumah tanggamu, dan berjalanlah bersama-sama atau berjuang bareng, berjuang bersama ya demi negara yang kita sayangkan selama ini. Tugas kamu dan istrimu selama ini telah memikulnya dengan berat ya teman. Nanti suatu saat kamu akan mempersatukan para kandimu. Jangan kau anggap mereka itu bidadari, karena nantinya mereka lah yang akan mengelilingimu nanti ya. Di waktu turunnya kamu untuk menjadi pemimpin seluruh dunia, dan istrimu lah yang akan selalu mendampingimu. Bisa dibilang beliau adalah bentengmu, paham SP, kata seorang kiai tersebut ya. Dan juga SP telah diberi keris ya, nggak saya sebutkan nama kerisnya ya, oleh seorang adipati titik-titik. Beliau memberikannya karena katanya kita bersaudaraan saja, karena meski kita hidupnya masing-masing tapi kan kita serumpun, kata seorang adipati tersebut ya. SP berbicara kepada kita semua adalah saudara. Hidup di dunia ini semuanya saudara. Aku hargai pemberianmu, tapi maaf aku tidak bisa menerimanya karena aku sedang mau berjalan yang lumayan jauh, kata SP ya. Jadi kerismu simpan saja, nanti suatu saat itu dibutuhkan olehmu. Nama kerisnya bagus, siapa yang buat, kata SP ya. Dan beliau menjawab, adipati tersebut titik-titik yang saya sebutkan, Paracelsus juga dibuatkan olehnya. Buat keris itu lumayan cukup lama, mempunyai waktu 40 hari ya, karena di sini yang mampu cuma beliau. Entahlah beliau pakai tirakat apa, kita di sini tidak ada yang tahu ya. Tapi SP saya berterima kasih karena engkau mau mampir di wilayah kami, dan semoga perjalanan panjangmu diberi keselamatan dan semoga tujuannya cepat terlaksana ya, kata SP. Makasih, saya lanjutkan perjalanan ya. Dan juga SP diperlihatkan ya, alam yang telah dihuni makhluk itu sangat luas ya. Maka dari itulah sebagai manusia itu harus tahu ya teman ya, sebagaimana layaknya ada sosok baik yang tak terlihat ya, tapi nampak di mana-mana. Itu bukan salahnya ya, sebelum ada kita sudah ada dia lebih dulu ya teman-teman ya. Walaupun derajat kita lebih tinggi, mereka sudah ditempatkan dan ditugaskan ya, dan menjadi sosok baik yang berwujud berbeda-beda. Oleh karena itulah sebangsanya tak boleh menampakkan ke tempat manusia ya, alam manusia. Tergantung iman manusia jika memang sedang diperlihatkan bangsanya, karena dia juga tak sengaja menampakkannya ya, bangsanya mereka itu tak mudah menampakkannya kepada manusia. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi pada manusia, jangan gampang ya, jangan mudah ya menyalahkannya ya. Lihat dulu apa penyebabnya. Dan kini SP di tahun-tahun sekarang mulai bergerak untuk semua alam ya. Beliau lebih tahu daripada manusia biasa. Oke, buat teman-teman semua ya, segitu aja dulu ya. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang nggak sama. Jadi kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jeleknya ya. Kita anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu. Nanti kita kembali lagi ke bagian-bagian selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.